Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua bersukacita. Amin. Boleh lambaikan tangan yang merasakan sukacita. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua boleh merasakan sukacita. Sebelumnya saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara boleh salamin kanan kirinya saudara-saudaranya semua yang hadir pada pagi hari ini. Boleh berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 untuk kita tetap bersukacita senantiasa, untuk kita tetap berdoa, dan ayat 18 dibilang mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, kita persiapkan pagi healing hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami, memberkati kami, menolong kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Kami mau pakai waktu ini ya Tuhan, yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh memuji dan membanggakan. Marilah dengan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau juga di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Kami hidup pagi hari ini Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, ibadah kami Tuhan yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus menjadi persembahan yang harum. Hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami melayani setiap kami Tuhan. Umat pada pagi hari ini yang hadir, yang bawa hati kami, yang bawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali kepada-Mu Bapa, kasih-Mu, kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini bersama saudara-saudara kami semua untuk memuji dan menyembah kedua dan bersekutu dengan-Mu. Terlebih kami mohon perdamaian daripada-Mu ya Bapa.
izinkan kami memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami usir, kami tangkap dari kami munculkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kudus kami buka ibadah di pagi yang indah ini dari pertama hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar persembahan pujian dari adik kita Theo. Saya mengundang Theo, kita boleh maju ke depan. Kita boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari mau kata mau bawain sebuah lagu sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya simpel lagunya, Jalan Serta Yesus. Siap? Filmnya sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Yang lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Oke, luar biasa sekali. Kita boleh berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih Theo. Kalau dilihat ya Bapak Ibu Saudara, lagunya simpel ya sebenarnya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan di dalam suka, jalan di dalam duka. Tapi terkadang kita sebagai manusia pengennya jalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kita tahu yang terbaik. Tapi satu hal yang kita perlu sadari, kita ingat bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Belajar untuk menyerahkan hidup kita berjalan bersama dengan Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa Tuhan memelihara keluarga kita? Amin. Hari ini kita datang bareng-bareng keluarga kita, boleh lihat keluarganya di kiri kanan yang masih sehat. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita. Maka kita sebagai orang percaya, kita mau berserah kepada Tuhan kita. Amin. Saya menang sama-sama, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yes. Mari kita bersama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang
mustahil bagi siapa? Bagi kita orang yang percaya. Itu kuncinya Bapak Saudara. Kita harus percaya. Boleh katakan kanan kirinya, engkau harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Kita percaya kuasa Tuhan besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus yang berkuasa, yang menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Haleluya.
Haleluya. Mari kita mau siapkan nanti kita bersama-sama pada pagi hari ini. Dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana lagi kita dapat kok kita boleh merasakan kekuatan atau perlindungan selain daripada tangan Tuhan kita. Amin. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini di mana kita bisa berlindung selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami menyatakan iman kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi
berkembang bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami rindu saat ini ya Tuhan, setiap firman yang dibagikan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang kalian maju ke depan. Tuhan shalom Bapak Ibu. Mana Bapak tadi? Sengaja supaya lucu sebentar. Terima kasih Om Yanto, Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Baik, saya datang bersama dengan keluarga dan keluarga Yuli sebenarnya, tapi masih di hotel ya. Gak usah diperkenalkan lah ya, sudah terkenal di dunia ya nyata maupun nah ya. Baik, puji Tuhan. Minggu ini kita akan renungkan firman Tuhan ya dengan tema jangan kamu khawatir. Ya, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khawatir adalah perasaan takut ya, cemas, gelisah kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya. Sekali lagi, khawatir itu adalah perasaan takut, cemas, gelisah kepada hal-hal yang belum terjadi. Nah, hasil penelitian mengatakan bahwa 80% lebih apa yang dikhawatirkan itu sebenarnya tidak terjadi. Ya. Jadi ada sebuah penelitian bahwa 80% lebih apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Nah, kalau kita renungkan, alangkah bodohnya kita, ya kalau kita khawatir. Kenapa? Karena kita khawatir, kita gelisah, kita takut, kita cemas kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya kalau kita renungkan bodoh banget kita ya. Amin. Ya rugi. Yang orang khawatir itu rugi karena 80% lebih apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Kalau kita khawatir, kita sedang tanpa disadari kita sedang melakukan sebuah kebodohan dalam hidup ini dan ada banyak kerugian yang kita alami karena khawatir. Saya percaya nggak ada orang yang khawatir kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari kekhawatirannya itu. Ya. Karena kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 6 tadi ayat 27 saya akan bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam terjemahan lain, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 1 jam saja untuk hidupnya? Jadi nggak ada orang yang khawatir kemudian ditambahkan segala yang baik untuk hidupnya 1 jam saja. Tidak ada. Nggak ada orang yang khawatir kemudian ditambahkan rasa sukacitanya, ditambahkan semangatnya. Nggak ada. Kalau misalkan hari ini kelihatannya semangat sekali, sukacita sekali, wajahnya begitu. Gembira kelihatannya, beda dengan hari-hari yang lalu. Lalu Cinia tanya, kok kenapa? Hari ini beda banget dengan hari-hari yang lalu. Ya sekarang kayaknya sukacita sekali, semangat sekali. Kenapa kok? Kemudian Hari bilang, karena saya khawatir. Saya khawatir jadi saya tambah semangat. Saya khawatir jadi tambah sukacita. Cinia kalau itu yang terjadi ini perlu diperiksa.
Ya. Karena itu sesuatu yang tidak normal. Firman Tuhan jelas tidak ada orang yang karena kekhawatirannya ditambahkan apa yang baik dalam hidupnya. Sebaliknya ada banyak kerugian yang dialami oleh seseorang karena kekhawatirannya. Siapa di sini yang pernah khawatir angkat tangan? Yang tidak pernah khawatir angkat tangan. Wah, saya juga angkat tangan karena saya pernah khawatir. Ya, kita semua pernah khawatir. Ya, kayaknya Om Yanto nggak pernah khawatir. Pikir-pikir dulu. Ya, kalau kita khawatir nggak ada sesuatu yang ditambahkan. Ya, Handi pernah khawatir? Pernah. Kira-kira apa yang dirasakan waktu Handi khawatir? Takut bingung. Wah, selain takut bingung, cemas, emosian. Wah, banyak hal yang merugikan karena kekhawatirannya. Ya. Tidak ada sesuatu yang baik sama sekali yang didapatkan kalau orang khawatir. Nggak ada sama sekali. Saya membaca ada seorang dokter ahli spesial penyakit kanker. Dokter ini bilang bahwa di dalam diri tubuh setiap manusia itu ada yang namanya benih sel kanker. Jadi setiap kita itu sebenarnya punya benih sel kanker. Nah, benih sel kanker ini bisa berkembang menjadi liar, tidak beraturan, bahkan menjadi ganas. 90% unsur yang paling besar yang bisa memicu sel kanker ini menjadi liar, menjadi ganas karena ketakutan dan kekhawatiran dari orang itu. 90%. Ya. Ini bukan kata saya, ini kata dokter ahli penyakit kanker. Percaya saja, ya, nggak usah dicari, percaya saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lihat, tidak ada sesuatu yang ditambahkan yang baik kalau kita khawatir. Sepanjang tahun 2023 ini kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, ya, nggak ngerti. Ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, jalani saja setiap harinya dengan percaya, dengan bersyukur kepada Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya setiap harinya. Apa yang bisa kita rancangkan ke depan, rancangkan dengan sebaik-baiknya, lalu serahkan kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin Bapak Ibu. Matius pasal 6 sekarang ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi hari ini susah, selesaikan kesusahan itu. Ya, kelola, atasi kesusahan itu dengan baik setiap harinya. Jangan ditambah dengan kesusahan besok hari yang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, jangan ditambah-tambah. Suatu hari ada seorang ibu, dia telepon kepada gembalanya karena gembala ya dia berani telepon malam-malam, tengah malam. Ibu ini bilang, Pak Pendeta, tolong saya Pak, saya khawatir Pak, saya tidak bisa tidur tiap malam Pak, saya gelisah, saya cemas Pak, saya khawatir tiap malam saya nggak bisa tidur Pak, tolong saya Pak Pendeta. Kemudian pendeta ini bilang, Ibu khawatir soal apa? Bapak, saya ini janda, anak saya 2 laki-laki semua Pak, saya khawatir Pak, kalau nanti anak saya menikah, ya menantu saya gak senang dengan saya, menantu saya jahat dengan saya, menantu saya gak perhatian dengan saya khawatir Pak, kalau nanti saya sakit, tidak ada yang merawat saya Pak. Wah. Jadi itu kekhawatiran dari ibu janda ini. Kemudian pendeta ini bilang, Ibu, apakah ibu sekarang sakit? Enggak Pak. Lalu anak ibu umur berapa? Kerja di mana? Bapak, anak saya masih kecil Pak, sekarang lagi tidur di samping saya Pak. Kemudian karena pendeta ini dengar jawaban seperti itu, namanya pendeta manusia juga ya Om ya. Kemudian ada jengkelnya. Pendeta dia bilang, astaga Bu, ya ampun, udah tidur aja Bu, saya berdoa semoga besok pagi ibu masih hidup. Ya, ya, karena khawatir terhadap sesuatu hal yang belum terjadi dan itu jauh ke depan.
Firman Tuhan bilang untuk besok saja kita nggak usah khawatir. Apalagi untuk masa yang akan datang yang kita nggak ngerti. Jauh di sana. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir. Bapak Ibu yang Tuhan, tiap hari ada kesusahannya. Ya, hari ini ada susah. Ya. Besok ada susah. Ya. Besok lusa ada susahnya. Ya. Tiap hari ada kesusahannya. Tetapi kita bersyukur. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23 Alkitab bilang apa? Grup A? Ratapan 3 pasal 3 22-23 tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tiap hari ada kesusahan, ya kita hadapi. Tapi ingat, ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan setiap pagi untuk kita, dan itu cukup menjadi penghiburan dan kekuatan kita menjalani tiap hari kita bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Daud berkata bahwa dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar, orang yang percaya berharap kepada Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti dan dia ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah aku lihat orang seperti itu. Itu adalah jaminan Tuhan buat kita semua. Ya, di sini siapa yang usianya paling tua? Engkau aja ya. Engkau usianya 71. Wah. Kalau 71 kali 365 berapa, Bu? Hitung diri. Ayo. Ya, kita tunggu sampai besok ya. 71 tahun kali 1 tahunnya kan 365. Kali 365 hari. Ada ratusan ribu hari yang sudah dilewati oleh engkau Ian. Dan tiap harinya ada kesusahan. Kita bayangkan. Ratusan ribu kesusahan, kesulitan, masalah yang sudah dialami, dihadapi, dilewati. Ya. Nyatanya engkau ada sampai hari ini. Amin. Ya. Ada sampai hari ini. Tiap hari ada kesusahan. Tapi ingat, rahmat Tuhan pun baru setiap pagi. Amin. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, saya teringat waktu saya kembali ke Semarang tahun 2008, ya, dengan kondisi yang memprihatinkan. Saya kontrak rumah di sana itu harganya cuma 3 juta. Oh, kita bisa bayangkan rumah 3 juta setahun. Itu rumah sangat sederhana sekali. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, tetapi saya hanya percaya, ya, apa yang Tuhan bilang, ya, bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Caranya bagaimana nggak tahu. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik setiap harinya. Istri saya bisa bikin arem-arem bacang. Tiap hari saya ngider ke warung-warung, Bapak Ibu, 1,5 tahun. Ya, tanpa tahu apa yang kedepannya seperti apa, tetapi saya jalani tiap harinya. Nyatanya, ya, sampai hari ini saya ada. Ya, wah, istri saya semakin diberkati. Wah, ya, ke kanan dan ke kiri, semuanya sehat, puji Tuhan. Ya, ya. Sekarang, wah, semuanya Tuhan pelihara sampai hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena kita punya Bapa kita yang baik, ya, punya Bapa yang di surga yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, asal kita percaya saja, maka Bapa akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan, hal yang saya ingin tambahkan bahwa hiduplah dengan rasa cukup. Ya, hiduplah dengan rasa cukup. Ada banyak orang khawatir. Ya, ada banyak orang khawatir seringkali bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena gaya hidup.
Jadi hiduplah dengan rasa cukup. Karena ada banyak kekhawatiran yang kita buat sendiri. Ya, banyak orang yang khawatir bukan karena kebutuhan hidup tapi karena gaya hidup. Ya. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, Bapak kita sangat ngerti apa yang kita butuhkan dan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita tiap-tiap harinya. Nah, orang seringkali buat kekhawatirannya karena masalah gaya hidup. Nah, ya, ingin ini, ingin itu, ya, ingin begini, ingin begitu, ya, ingin seperti ini, ingin seperti itu. Wah, ini gaya hidup, ya, ini gaya hidup. Jadi kalau kita hidup seperti itu, ya, wah nanti kalau saya nggak punya begini, kalau saya nggak begitu, wah nanti apa kata orang? Orang nggak lagi terkesan lagi dengan saya. Orang nggak akan lagi mau deket dengan saya. Wah, akhirnya dia kejar gaya hidup. Wah, dia paksain untuk memenuhi gaya hidup. Ingin begini, ingin begitu, dan akhirnya gelisah. Ya, cemas, banyak masalah yang muncul. Wah, banyak tekanan yang dirasakan. Ya, salahnya sendiri. Ya, dan karena dia kejar gaya hidup, kekhawatirannya dibuat sendiri. Kita pernah belajar ilmu fisika, ya. Tekanan itu berbanding lurus dengan lupa ya. Mungkin waktu itu nggak masuk waktu pelajaran itu. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Ya. Jadi jika hidup kita itu banyak tekanan, berarti sebenarnya hidup kita banyak gaya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau kita banyak tekanan itu berarti kita banyak gaya. Kalau kita banyak gaya, kita banyak tekanan. Khawatir, cemas, takut. Aduh, nanti apa kata orang? Saya nggak begini, tidak seperti orang itu. Wah, ini dia kekhawatiran yang dibuat oleh sendiri. Seorang artis model Emma Watson, ya, nggak tahu mungkin betul ya omongan saya, ya anggap aja betul ya, nggak ada yang tahu kan. Emma Watson, ya dia seorang artis model. Dia pernah bilang begini, kalau artis model tentu dia orang kaya, ya terkenal, ya apapun dia punya. Tapi dia bilang begini, menggunakan baju murah atau tidak bermerek bukan berarti Anda miskin. Ingatlah, Anda memiliki keluarga yang harus diberi makan, bukan untuk sekelompok orang yang harus dibuat terkesan. Wah, ini kalau orang kejar gaya hidup, kan pikirannya gimana supaya orang lain terkesan dengan saya. Wah, saya pakai jam yang bagus, ya, pakai baju yang bagus, celana, sepatu, tasnya. Wah, supaya orang terkesan, dia paksain untuk memenuhi gaya hidup seperti itu. Ya. Akhirnya banyak masalah yang terjadi. Ya. Ada keluarga yang harus kita penuhi kebutuhan hidupnya. Amin. Ya, bukan untuk membuat sekelompok orang yang harus terkesan dengan kita. Jadi hiduplah dengan rasa cukup. Iya. Ya. Ya, kalau bunyi lagi itu handphone itu milik saya ya. Iya. Baik Pak Bro, tadi sampai di mana? Hiduplah dengan rasa cukup. Ya. Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami. Apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dibilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Jadi rasa cukup ini yang membuat kita akan merasakan berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya. Kalau kita nggak merasa cukup, rasanya aduh pengen ini, pengen itu, kejar segala sesuatu yang menjadi gaya hidup kita, tidak pernah cukup. Ya, seberapapun uang yang ada di tangan kita itu cukup untuk kebutuhan hidup.
Ya, tetapi seberapapun besarnya uang yang kita pegang nggak pernah cukup kalau kita buat untuk gaya hidup. Ya. Amin, Bapak Ibu. Jadi sebagai orang percaya, mari kita hidup dengan rasa cukup supaya jangan kita khawatir, tetapi sebaliknya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, Bapa kita yang baik. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini dia. Di ayat ini tidak dijelaskan burung apa, ya. Tapi di ayat yang lain dijelaskan itu burung pipit, ya. Mungkin burung gereja, ya. Ini burung di Matius pasal 10 ayat 29. Kelihatannya Bapak Ibu agak kurang percaya ya sama saya, ya. Saya akan bacakan Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit, ini dia. Yang dimaksud adalah burung pipit, dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kenapa? Karena Bapa pelihara burung itu, burung pipit, ya. Nah, kalau kita lihat di Injil yang lain bahwa burung pipit ini harganya 1 duit itu 2 ekor, ya. Duit itu mata uang yang paling rendah di Israel, ya. Jadi 1 duit dapat 2 ekor burung pipit, ya. Dan di Injil Lukas dikatakan kalau kita beli 2 duit berarti dapat berapa? 4. Tapi di Injil Lukas dikatakan kalau kita beli 2 duit dapatnya 5. Wah, percaya saja sama saya, ya. Ada di Alkitab. Bonus 1. Ini berarti burung yang murah banget. Burung yang gak ada harganya murah banget. Tapi burung yang murah banget itu pun dipelihara oleh Bapa kita di surga, ya. Apalagi kita anak-anaknya. Nah, kita dikatakan ayat 26 tadi, pandanglah burung-burung yang begitu murah itu, ya. Tapi toh dipelihara Bapamu yang di surga. Apalagi kamu anak-anaknya. Pandanglah burung-burung itu. Jadi saya melihat kata pandanglah, itu berarti Bapak ingin kita mengalihkan pikiran kita, perhatian kita, ya, kepada apa yang Bapak bisa buat untuk kebaikan kita. Kalau Bapak saja mengerjakan sesuatu yang baik kepada burung yang tidak ada harganya, ya, apalagi kepada kita. Jadi mari alihkan pandangan kita, perhatian kita kepada apa yang Bapak bisa buat untuk kebaikan kita, bukan kepada masalah yang sedang kita alami, bukan kepada kesusahan yang terjadi hari ini. Tapi mari alihkan, iya Tuhan, aku percaya kasih-Mu, kuasa-Mu sanggup memelihara aku setiap harinya. Kalau Engkau mengerjakan apa yang baik buat burung-burung di langit, terlebih Engkau bisa mengerjakan apa yang baik buat hidupku, anak-anakmu, Tuhan. Ya, jadi pikiran kita bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada kesusahan yang sedang terjadi, tetapi kepada kasih Bapa, kuasa Bapa, kepada segala sesuatu yang Bapa bisa buat dalam hidup kita. Makanya kita akan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga doa kita nggak sama lagi. Kalau dulu mungkin kita berdoa, Tuhan, aku punya masalah besar Tuhan, gimana ini Tuhan, ya. Tapi kalau kita percaya, doanya akan lain. Kita akan berkata, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tadinya aku Tuhan, aku punya masalah besar, gimana ini Tuhan, mati aku Tuhan. Wah, sudah. Tapi kalau kita percaya, mengalihkan pandangan perhatian kita kepada kasih dan kuasa Bapa yang begitu besar untuk kita, kita berkata, masalah, kesusahan, aku berkata kepadamu, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong aku, yang sanggup memelihara aku, ya. Bapak Ibu, terkadang kita nggak sadari kita sedang menyakiti hati Tuhan, hati Bapa kita dengan rasa khawatir kita. Karena khawatir itu tandanya bahwa kita nggak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan.
yang sanggup memelihara hidup kita. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, Bapa kita begitu baik. Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abram bahwa dia akan diberkati menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya banyak sekali. Tapi sampai masa Tuhannya Abram belum punya anak. Awalnya Abram ragu kepada janji Tuhan. Tetapi setelah Tuhan berulang kali datang kepada Abram dan kemudian Tuhan bilang, sekarang coba kamu lihat ke langit. Hitung bintang-bintang di langit sana. Kalau kamu bisa menghitungnya, coba. Tuhan mau mengalihkan pandangan perhatian Abram kepada apa yang bisa Tuhan buat untuk Abram. Bukan kepada masalah pikirannya yang, aduh masa Tuhan, aku sudah tua, masa aku masih bisa punya anak. Gak mungkin secara manusia, mustahil. Tetapi Tuhan sekali lagi mengajak Abram untuk membawa pikirannya, pandangannya kepada apa yang bisa Tuhan buat. Dia pencipta langit bumi, Dia pencipta segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan berkehendak. Tuhan mau bawa pikiran Abram untuk melihat kepada apa yang Bapa bisa buat dalam hidupnya. Walaupun mungkin secara manusia mustahil, tidak mungkin. Lalu Abram percaya dan Tuhan memperhitungkan kepadanya itu sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu, waktu terus berjalan, Abram melihat jawaban dari masalah, dari kesusahan, dari pergumulannya itu. Tapi Abram percaya kepada Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Hasilnya Abram melihat apa yang ia percaya. Saya menyimpulkan iman. Iman itu adalah percaya apa yang belum kita lihat. Dan buah iman adalah melihat apa yang kita percaya. Iman percaya apa yang belum kita lihat. Jawabannya belum ada, tapi kita percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dan buah iman adalah melihat apa yang kita percaya pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu jangan khawatir. Ya, setiap hari ada kesusahannya, ada pergumulannya, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi buat kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang para pemain musik. Saya dan kita bangkit bersama. Mari kita renungkan 1-2 menit ke depan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala, tutup mata kita. Tapi setiap hati kita terbuka buat firman. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita, supaya pagi hari ini ada hati yang diubahkan Tuhan, ada iman yang semakin diteguhkan Tuhan, untuk kita menjalani setiap harinya dengan percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya Bapa yang begitu baik, yang begitu peduli kepada kita. Tuhan pasti pelihara, bahkan membawa kita dari kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur sebelum kita nyanyikan lagu ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah aku ada sampai ini, tapi karena kasih dan kebaikan, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa selalu ada di setiap musim hidup kita. Apapun musim hidup kita, sana ada Bapa. Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada buat kita. Kuasa-Nya selalu nyata buat kita. Mari bersyukur. Terima kasih.
kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik Tuhan. Engkau Bapa kasih yang baik. Oh, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, tak pernah sedikit pun. Kau Bapa yang selalu ada bagi kami setiap musim kita. Kau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau sangat syukur. Ku percaya Kau Bapa yang dapat dipercaya, Kau Bapa yang dapat diandalkan. Tak pernah kecewakan. Terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersyukur. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung Burung di di udara pelihara. Tuhan pelihara pada kasih-Nya. Nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu selalu berjaga. Dia kenyangkan kita dengan kebaikannya. Kita nyanyikan dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara pada
Tuhan. Ada ucapan syukur yang makin bertambah. Kau sudah kebahagiaan Tuhan. Tidak pernah kami kekurangan segala yang baik dari mari bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. Kami senang ya Kau baik Tuhan. Kau sangat baik ya Allah. Selalu baik. Tak pernah kau tinggalkanku. Kau suka kebaikan kami. Tak pernah ku kekurangan segala yang baik bagiku. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Selalu selalu baru. Cuma saja ku lalu menolongku, selalu menjagamu, selagi rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Bapa kita yang sangat baik. Haleluya. Kau sangat baik Bapa, sangat baik. Kau yang anak-anakmu, Kau yang mengasihi kami, Kau yang menulikan hidup kami, Kau yang menjaga, Kau yang melindungi, Kau yang memberkati kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap jiwa kami. Pada hari ini kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami berkata apa yang perlu kami takutkan, apa yang perlu kami khawatirkan tidak ada. Sebab Engkau Bapa kami yang baik yang selalu ada buat kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita ini berkati Bapa, kita katakan sama-sama. Amin. Silakan. Di nama Tuhan, saudara, kita akan jalankan persembahan. Kita berterima kasih untuk Bapak Arif Aldian yang telah menyampaikan kebenaran firman, menyegarkan rohani kita. Nyanyikan lagu yang begitu besar, kasih Allah. Sambil jalankan persembahan, tolong. Kita
Ini lagu kesenangan Makmum, lagu kesenangan namanya Dian, saudara ya. Dan betul terbukti anak cucunya tidak meminta-minta Tuhan, asal kita percaya. Jadi kalau ada anak cucu yang meminta-minta, bukan orang percaya. Nah itu aja saudara ya. Puji Tuhan saudara. Dong si pacai, kiamhi. Jadi saya angpau. Angpaunya pas dengan hati saya, jadi ada angpaunya dari gambar tangkal hati. Jadi ya, puji Tuhan, kita akan berdiri, kita akan ikut ibadah ini dalam doa. Sekali lagi berterima kasih buat hambanya Arif Aldian sama dengan keluarga yang telah melayani kita. Ya, keluarga besar dari Arif Aldian juga hadir. Sekarang ini saudara, beberapa keluarga lain juga liburan ke ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur kami kepadamu Tuhan. Kami dapatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran ini akan kami pegang, bahwa Engkau memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Biarlah kami juga jangan dipengaruhi dengan gaya hidup dunia, sehingga dampaknya kami tidak merasa cukup, padahal sudah Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami. Ajar kami untuk tidak khawatir Tuhan, biar ini menjadi satu tekanan kuat, karena tiap-tiap hari biarpun ada kesusahan, kasih setiamu memberikan kepada kami selalu harapan yang baru, memberikan kepada kami selalu kekuatan. Kami percaya dan mengandalkan kasih setiamu, biarpun kami mengalami tiap-tiap hari saja, dari hari ke hari kesusahan itu. Kami tidak mau mengambil bagian kesusahan di esok, bahkan di hari-hari mendatang. Sehari itu dan hari itu juga kasih setiamu terus menjaga, melindungi kami. Oh, kami percaya sekali akan kebenaran-Mu Tuhan. Biar itu terus menjadi kekuatan setiap kami. Kami melangkah dari hari ke hari, dan kami akan melihat bagaimana setiap langkah kami ditetapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan, untuk mendapatkan hal-hal yang ajaib bahkan. Karena kami percaya, dan orang yang percaya akan menerima buktinya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pemakaian yang semakin luar biasa, sehingga kata-kata yang disampaikan dari kebenaran firman nasihat dan apa yang dikerjakannya, doa dan segala sesuatunya Tuhan, baik dalam penggembalaankah, di mana saja dia berada, diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga di sini yang telah menjalankan tempat ibadah. Berkati keluarga yang menjalankan pastori. Berkati kecamatan kami, Pagarin, kabupaten kami, Subang, provinsi kami, Jawa Barat, Indonesia, tanah air kami dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kau berkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan baik. Haleluya. Pemilu 2024 juga Tuhan tolong supaya damai semua. KPK, TNI, Polri, dan serta pengapan Badan Intelijen, supaya mereka diberikan kemampuan, hikmat dari Tuhan untuk bisa mengantisipasi gerakan terorisme ataupun membongkar kasus-kasus besar koruptor yang merugikan negara, dan bahkan gembong-gembong narkoba, sindikat mafia semua terbongkar, sehingga yang merugikan negara dan berbuat jahat kepada sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar selesai dari semua, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin ada yang juga berekreasi karena ini adalah tahun baru Imlek. Tuhan tolong sampaikan di tempat-tempat tujuan kami, dan kami sehat selalu di dalam Kristus. Haleluya. Dan kami terus bersuka cita bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima janji Tuhan. Sebabnya kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Haleluya. Kami alaskan doa ini dan menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga.
Haleluya. Mari kita angkat dua tangan dan terima berkat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Yesus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja dan puji salut, kami alaskan doa ini. Kita nyanyikan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya yang menaklukkan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk yang Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya dan yang menaklukkan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk yang Tuhan. Berikan